Halo teman-temanku Taurus, apa kabar kalian semua? Aku harap teman-teman dalam kondisi yang terbaik ya, selalu sehat dan selalu happy ya. Oke, ini adalah general reading, love reading untuk zodiak Taurus di minggu keempat bulan Mei tahun 2021. Sifat dari bacaan ini adalah general, tidak akan cocok untuk semuanya. Ambillah sisi yang baik dari readingan ini, lepaskan yang tidak baik, serta letakkan keyakinan dan kepercayaanmu yang paling tinggi pada Tuhan Yang Maha Esa ya. Oke. Aku akan mulai untuk shuffle-nya untuk persingkat waktu aja ya, biar nggak terlalu panjang videonya. Oke. Bagaimana asmara zodiak Taurus di minggu keempat bulan Mei tahun 2021 ini ya. Wow. Bagaimana asmara zodiak Taurus di minggu keempat? Bagaimana asmara zodiak Taurus di minggu keempat bulan Mei tahun 2021 ini ya. Bagaimana asmara zodiak Taurus di minggu keempat bulan Mei tahun 2021 ya. Oke. Teman-teman, di sini energi utamanya adalah energi seseorang yang tidak jujur pada perasaannya sendiri ya. Oke, seseorang di sini aku melihat dan merasakan bahwa dia memiliki rasa sayang, cinta kepada seseorang, namun tidak diutarakan, belum diutarakan, atau bisa juga dia berkata aku tidak suka atau tidak sayang, tidak cinta sama kamu, nyatanya di dalam hatinya gitu ya, dia suka sekali dengan kamu, dia sayang sekali dengan kamu, dia cinta sekali dengan kamu ya. Aku lihat di sini memang dia berkata seperti itu atau belum mengungkapkan perasaannya yang sebenarnya kepada kamu karena dia sedang fokus pada pekerjaannya ya, tidak ingin fokusnya itu dialihkan ke cinta gitu ya, karena dia harus menstabilkan keuangannya. Mungkin dia adalah tulang punggung keluarga atau ada orang-orang yang harus bergantung kepada dia gitu ya di dalam keluarganya gitu ya, mungkin adiknya, mungkin orang tuanya gitu ya, sangat bergantung secara finansial kepada seseorang ini gitu ya. Oke, atau kepada kalian. Di sini kalian juga merasa kesepian sebetulnya gitu. Kalian ingin punya pasangan. Kalian juga merasa terbebani di sini karena kalian belum kalian berbohong, kalian membohongi perasaan kalian sendiri gitu ya. Atau kalian ingin gitu ya sebenarnya mengungkapkan yang sebenarnya bahwa iya aku sayang kamu, iya aku suka kamu, iya aku mencintai kamu gitu ya. Dan di sini kalian sadar bahwa orang yang sedang kalian fokuskan ini yang belum kalian utarakan perasaan kalian pada dia gitu ya. Kalian sangat sayang, kalian sangat suka gitu ya dengan dia gitu, apapun kelebihan dan kekurangannya gitu ya. Kalian sudah merasa cocok gitu ya dengan orang ini, dan kalian berpikir apa mungkin ini adalah jodoh dari Tuhan gitu ya.
Namun di sisi lain kalian juga ada sedikit keraguan karena kalian menyadari banyak perbedaan di sini antara kalian dengan seseorang tersebut gitu ya. Mungkin lokasi kalian tempat tinggal, secara lokasi tempat tinggal tidak satu kota, kalian beda agama, kalian berasal dari suku yang berbeda, ras yang berbeda, atau kalian merasa secara koneksi juga sudah jauh dengan orang ini karena kalian sendiri yang mengabaikan dia gitu ya. Kalian yang seperti tidak jujur gitu ya, tidak mau mengutarakan, sehingga kalian terlihat dia berpikir bahwa kalian itu tidak tertarik dengan dia atau tidak sayang dan cinta sama dia gitu. Jadi dia juga menjaga jarak kepada kalian, komunikasi juga tidak intens lagi gitu ya. Ini adalah semacam kesalahpahaman kecil gitu ya, karena kalian tidak cukup berani untuk mengatakan kalau aku tidak fokus dulu pada cinta, mau pada karir, takutnya menyakiti seseorang itu gitu ya. Namun kalian memiliki harapan, kalian memanifestasi harapan agar dalam waktu yang dekat ini, ketika secara finansial kalian sudah stabil, fokus kalian pada kerjaan juga bisa teralihkan sebentar untuk masalah hati. Kalian mau bergerak datang pada orang ini, membicarakan sebenarnya gitu, apa yang sebenarnya kalian rasakan gitu ya, bahwa kalian tuh suka, sayang dan cinta sama dia gitu ya. Oke. Dan aku rasa cinta kalian pun tidak bertepuk sebelah tangan di sini, namun melainkan gayung bersambut ya. Dia juga suka, sayang dan cinta sama kalian, dimana salah satu di sini juga ingin gitu ya, cinta ini memang ada ketakutan gitu ya di salah satu pihak, entah kalian atau seseorang yang kalian fokuskan ini, bahwa ada trauma sih. Aku lihat di salah satu pihak ini ada trauma soal pemanfaatan gitu ya. Mungkin pasangannya di masa lalu hanya atau orang masa lalunya hanya dekat sama dia atau menjalin hubungan dengan dia karena ingin sesuatu secara materi mungkin ya. Oke, jadi ada ketakutan, apakah dia datang, apakah dia sungguh benar-benar mencintai aku, tertarik sama aku, sayang sama aku secara tulus, atau ada hal lain gitu ya, karena kalian ingin pasangan yang tidak seperti orang masa lalu. Dan aku juga lihat mungkin ini seseorang yang kalian fokuskan ya, energi ketakutan terhadap pemanfaatan dalam sebuah hubungan gitu ya. Terus ada energi yang berbeda di sini, kalian berdua sama-sama memiliki ketakutan aku lihatnya ya. Yang satu takut dalam hubungan hanya dimanfaatkan saja, yang satunya takutnya karena ini berbeda, banyak perbedaan, terutama perbedaan tempat tinggal gitu ya. Takutnya salah satu pihak ada yang selingkuh gitu, menghadirkan pihak lain gitu, karena dengan orang masa lalu hubungannya juga kandas karena pihak ketiga gitu ya. Jadi kalian sama-sama di sini ada keraguan gitu ya, satu sama lain, apakah hubungan ini benar-benar bisa berjalan dengan baik. Namun ketika kalian tidak bisa mengambil suatu keputusan untuk menerima cinta ini, untuk memanifest rasa suka, sayang dan cinta ini ke dalam suatu hubungan gitu ya, kalian berpacaran gitu ya. Kalau kalian masih tidak mau berpacaran atau masuk dalam sebuah hubungan, aku lihat kalian akan single gitu ya dalam waktu yang lama, atau kalian tetap berada pada tetap terkoneksi dengan orang masa lalu gitu ya. Jadi energinya masih energi masa lalu.
dan aku menyarankan untuk kalian berani untuk bergerak gitu ya. Sudah tidak usah mengikuti rasa takut kalian gitu ya akan trauma, itu kan sudah masa lalu gitu ya. Dan aku merasa energi orang ini gitu ya, seseorang yang kalian fokuskan itu adalah aman untuk dicintai gitu ya, dia memiliki ketulusan, dimana seperti yang aku katakan, kalian di sini sama-sama saling menunggu gitu ya. Yang satu menunggu seseorang jujur mengutarakan mengutarakan perasaannya, yang satu sedang menunggu ya, menunggu waktu yang tepat untuk datang pada seseorang ini, menyatakan perasaannya yang sebenarnya gitu ya. Ya sekali lagi kalian sama-sama menunggu satu sama lain, menanti satu sama lain ya. Oke, dimana salah satu pihak ada yang merasa di ghosting ya, atau cuma diperhatikan sejenak lalu diabaikan gitu ya, atau kalian membuat nyaman hati seseorang, lalu karena kalian ingin fokus pada pekerjaan kalian, kalian juga tidak intens gitu ya, jadinya kalian dianggap ghosting gitu ya. Namun kalian di sini aku melihat dalam waktu yang relatif cepat gitu ya, kalian ingin menjelaskan semuanya gitu ya. Jadi kesalahpahaman ini juga tidak semakin berlarut-larut gitu ya. Oke, aku akan baca dari energi di kartu kedua ya, lewat kartu kedua. Bagaimana asmara zodiak Taurus di minggu keempat bulan Mei tahun 2021 ya. Oke. Ya, ini adalah waktu untuk kalian bertindak ya, bergerak gitu ya ke seseorang yang memang benar kalian kasihi, karena rasa menyimpan perasaan seorang diri ini membuat kalian gelisah gitu ya, tidak nyaman gitu ya di dalam kehidupan ya, merasa terbebani juga gitu ya. Kalian ingin mengutarakan gitu ya agar ada kelegaan di sana, dan kalian sering bermimpi tentang seseorang yang kalian sukai, yang kalian sayang dan kalian cintai ini gitu ya. Oke. Di kartu selanjutnya adalah energi tentang kalian harus meninggalkan ya segala rasa trauma kalian berdua ya, bukan kalian saja tapi kalian berdua gitu ya. Harus meninggalkan rasa takut akan trauma di masa lalu, atau rasa takut pada kenangan dengan orang masa lalu ya. Jadi kalian harus lepaskan, kalian akan memiliki hubungan yang baru, yang baik aku lihat gitu ya, jika kalian mampu untuk melepaskan segala ketakutan yang ada dalam diri kalian, dan itu tidak worth it gitu ya, tidak penting lagi karena itu sudah berlalu. Dan kalian berdua akan seimbang di sini ya. Ketika kalian sudah menyatakan perasaan kalian dengan baik kepada seseorang itu, aku lihat keluarga dari pasangan kalian atau seseorang yang kalian fokuskan itu juga akan menerima kalian gitu ya. Jadi kedua belah keluarga ini akan saling menerima gitu ya. Kamu diterima di keluarga dia juga menerima kamu gitu ya. Dan akan ada cara pandang baru dalam melihat sebuah hubungan. Kalian di sini sudah sama-sama dewasa, dan aku lihat hubungan kedepannya juga akan berjalan dengan baik gitu ya. Oke. Apapun keinginan kalian dalam hubungan ini, misalnya kalian ingin memantapkan hubungan ini ke jenjang pernikahan gitu ya, aku rasa juga akan bisa terrealisasikan ya. Oke. Dan kalian satu sama lain akan merasa sangat terkoneksi walaupun raga kalian jauh gitu ya. Ada koneksi yang kuat, ada bonding yang kuat di sini ya. Oke teman-teman, ini aja readingan dari aku. Semoga ini membawa manfaat bagi kalian. Salam bahagia, bye bye.